Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Jumat 19 Juli, Pekan Biasa ke-15. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Injil Suci menurut Matius bab 12 ayat 1-8. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan melewati ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Jawabnya kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan orang-orang yang menyertainya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik oleh dia maupun oleh mereka yang menyertainya, kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat, imam-imam melanggar kekudusan Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Sekiranya kamu mengerti maksud firman ini, yang kukendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Sebab Anak Manusia adalah Tuan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini dikisahkan murid-murid Yesus yang memetik bulir-bulir gandum dan memakannya. Perbuatan itu menurut orang-orang Farisi adalah perbuatan melawan hukum Sabat. Namun, yang membuat orang-orang Farisi geram bukan perbuatannya, melainkan waktunya. Murid-murid Yesus memetik gandum dan memakannya pada hari Sabat. Murid-murid Yesus tidak melanggar hukum Allah, tetapi mereka melanggar hukum agama yang ditetapkan oleh orang-orang Farisi itu. Atas penilaian orang-orang Farisi itu, Yesus mengutip apa yang pernah terjadi dalam kitab suci. Yesus mengatakan kepada orang-orang Farisi bahwa ketika Daud dan para pengikutnya lapar, ia masuk ke dalam bait Allah, dan mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, kecuali oleh imam-imam. Roti itu tidak boleh dimakan karena roti itu kudus. Namun, kebutuhan manusia lebih penting daripada ritual keagamaan. Kemudian Yesus masih menambahkan dengan mengutip dari Taurat, yaitu mengenai tindakan para imam pada hari Sabat. Namun para imam dianggap tidak bersalah, meskipun melanggar hari Sabat. Dengan mengatakan dua fakta dari kitab suci ini, Yesus mau membuka pengertian orang-orang Farisi mengenai maksud dari aturan, yaitu mengutamakan kehidupan. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam hidup beragama tanpa sadar, kita bisa bersikap seperti orang-orang Farisi itu, yaitu menerapkan ritus-ritus keagamaan dengan keras dan mengabaikan belas kasih. Kadangkala kita lebih mementingkan aturan daripada belas kasih, daripada kehidupan itu sendiri. Melalui sabda Tuhan hari ini, kita semua diajak untuk lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan manusia daripada kita berusaha memaksakan orang lain mengikuti aturan-aturan kita. Semoga
kita semakin tergerak oleh belas kasih untuk menolong orang lain, memenuhi kebutuhan mereka. Dan kita dipanggil untuk menjadi saluran rahmat dan berkat bagi sesama kita. Cinta kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Ilahi, sumber cinta kasih yang dianugerahkan bagi kita. Walau kaya raya dan kuasa, walau cantik indah mempesona, walau pandai dan gagah perkasa, percumalah tanpa cinta kasih. Cinta kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Ilahi, sumber cinta kasih yang dianugerahkan bagi kita. Cinta kasih itu murah hati, cinta kasih sabar dan tawakal, cinta kasih tak megahkan diri, tak mencari keuntungan diri. Cinta kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Ilahi, sumber cinta kasih yang dianugerahkan bagi kita. Cinta kasih menutup segala, cinta kasih selalu percaya, cinta kasih mengharap segala, menanggung kurban dengan gembira. Cinta kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Ilahi, sumber cinta kasih yang dianugerahkan bagi kita. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.